Halo Bapak dan Ibu, apa kabar semuanya? Selamat siang Bapak dan Ibu, gimana nih? Eh, Kembali lagi di webinar Odoo Indonesia seri yang kedua nih Bapak dan Ibu. Mungkin kalau misalnya Bapak dan Ibu udah pernah ngikutin nih di seri yang pertama, kita udah bahas Shopee nih Bapak dan Ibu di webinar seri yang pertama. Nah, sekarang di webinar seri yang kedua ini, kita akan membahas hal yang menarik lagi nih Bapak dan Ibu. Apa coba? Nah, mungkin udah ada sneak peek-nya ya di slide-nya ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pembayaran lokal di Indonesia. Mungkin kalau misalnya sebelumnya nih Bapak dan Ibu udah connect nih Odoo database-nya ke Shopee ya Bapak dan Ibu ya. Nah, sekarang gimana kalau misalnya ada transaksi di luar Shopee tapi perlu pembayaran lokal nih Bapak dan Ibu. Nah, hari ini kita akan bahas nih Bapak dan Ibu. Nah, mungkin sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri saya Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Melvi Renaldi sebagai Functional Consultant di Odoo Indonesia nih, yang akan membantu Bapak dan Ibu menjelaskan tentang webinar hari ini. Nah, agenda kita hari ini Bapak dan Ibu itu saya akan menjelaskan tentang apa itu Odoo. Mungkin di sini Bapak dan Ibu yang ketika melihat logo QRIS mungkin klik langsung videonya, tapi mungkin Bapak dan Ibu masih bertanya apa itu Odoo. Atau mungkin Bapak dan Ibu yang lagi cari-cari software ERP terus tahu Odoo. Nah, Bapak dan Ibu pengen tahu Odoo itu kayak gimana. Nah, sekarang saya akan menjelaskan gitu ya, apa itu Odoo sekilas. Nanti setelah menjelaskan, saya akan menjelaskan juga tentang masuk ke materinya, ke pembayaran lokalnya. Apa aja sih fitur dan manfaatnya pembayaran lokal di Odoo. Nah, nanti setelah saya menjelaskan, Bapak dan Ibu gak perlu khawatir nih. Mungkin abis menjelaskan nanti Bapak dan Ibu kok bosen slide mulu. Nah, jangan khawatir. Karena nanti kita akan ada sesi demo. Jadi saya akan menunjukkan gimana cara setupnya, gimana cara pakainya di Odoo menggunakan pembayaran lokal. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, terakhir, kalau nanti Bapak dan Ibu di tengah-tengah live ini terus ada pertanyaan, gak usah khawatir, langsung aja Bapak dan Ibu ketik pertanyaannya terus tinggalin di kolom chat live chatnya ya Bapak dan Ibu. Nanti tim Odoo akan membantu memilih pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Jadi gak perlu khawatir Bapak dan Ibu. Nah, oke. Mungkin tanpa berlama-lama kita akan masuk nih. Di sini mungkin Bapak dan Ibu ada yang pertama kali mendengar Odoo, atau ada juga nih yang udah bertahun-tahun jadi user setianya Odoo di Bapak dan Ibu. Tapi untuk Bapak dan Ibu yang baru pertama kali mendengar Odoo atau misalnya baru mulai mencari software ERP itu apa, nggak perlu khawatir. Nah, apa itu Odoo? Odoo itu adalah all-in-one manajemen software yang user-friendly banget dan bisa customizable nih Bapak dan Ibu. Maksudnya gimana? Nah, ini saya jelasin nih Bapak dan Ibu. Di sebelah kiri sini mungkin ada beberapa logo aplikasi yang Bapak dan Ibu mungkin tahu juga ya. Pertanyaan saya gini deh Bapak dan Ibu. Kalau misalnya Bapak dan Ibu sekarang menjalankan bisnisnya atau menjalankan perusahaannya, itu kalau misalnya mau melakukan penjualan dan pembelian menggunakan aplikasi apa nih Bapak dan Ibu? Ada ya, mungkin ada aplikasi tertentu nih. Tapi ketika Bapak dan Ibu stok inventory-nya Bapak dan Ibu menggunakan aplikasi apa? Mungkin umumnya paling gampang, paling praktis untuk memonitor itu kita pakai Excel ya Bapak dan Ibu biasanya ya. Excel atau Google Sheet. Nah, berarti kan kalau udah kayak gitu penjualan, pembelian aplikasi berbeda. Stok inventory, Google Sheet. Pertanyaan saya terakhir, kalau misalnya mau pencatatan accountingnya pakai aplikasi apa nih Bapak dan Ibu? Mungkin ada aplikasi tertentu lagi ya. Dan ketika melakukan pencatatan accounting atau pembukuan, mungkin kita harus repot banget nih pindahin data penjualan, pembelian, stok inventory-nya ke aplikasi tersebut. Banyak banget pemindahan data dan kita harus pindah-pindah aplikasi. Betul ya Bapak dan Ibu? Nah, kalau di Odoo yang di kanan nih Bapak dan Ibu, kenapa disebut all-in-one solution? Karena gini Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu kalau menggunakan Odoo, itu mulai dari penjualan, pembelian, sampai stok inventory itu bisa nyambung banget Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu nggak perlu khawatir lagi. Dan yang terakhir, kalau misalnya Bapak dan Ibu pakai accounting, itu tuh langsung nyambung. Jadi Bapak dan Ibu nggak perlu lagi tuh pindah-pindah data, terus bikin pembukuan di akhir bulan atau akhir tahun yang repot banget dan makan waktu banget ya. Nah, itu tuh bisa langsung otomatis pakai Odoo Bapak dan Ibu. Jadi itulah kenapa Odoo itu disebut all-in-one solution. Seperti itu. Jadi udah mulai kebayang ya, Odoo itu kayak gimana sih? Nah, mungkin biar lebih kebayang lagi nih Bapak dan Ibu. Ini adalah contoh-contoh aplikasi-aplikasi yang ada di Odoo. Jadi ini aplikasinya
masih ini hanya contoh aja loh Bapak dan Ibu. Jadi masih ada banyak lagi nih aplikasinya. Kalau Bapak dan Ibu lihat, bisa lihat banget nih. Ada di salesnya aja ada beberapa app. Terus accounting, HR, masih banyak lagi aplikasi-aplikasi lain yang bisa membantu keperluan bisnis Bapak dan Ibu. Jadi kalau di Odoo, Bapak dan Ibu cuma 1 kali subscription bisa dapat akses semua aplikasi ini. Dan jangan khawatir, aplikasinya akan terus bertambah mengikuti kebutuhan-kebutuhan bisnis Bapak dan Ibu nih. Kayak gitu, udah mulai kebayang ya? Jadi Odoo ini kapasitasnya seperti apa? Nah, mungkin kalau misalnya Bapak dan Ibu yang baru mau menggunakan Odoo, Bapak dan Ibu bertanya, emang udah berapa banyak yang pakai Odoo? Nah, Odoo per hari ini nih Bapak dan Ibu udah ada 13 juta user lebih yang udah happy, yang udah nyaman menggunakan Odoo dan tentunya akan terus bertambah. Nah, karena kita di Indonesia ya Bapak dan Ibu gak usah khawatir nih. Karena Odoo itu sudah memiliki 19 kantor cabang di seluruh dunia. Salah satunya itu, ya betul, ada di Jakarta di Indonesia. Jadi Bapak dan Ibu gak perlu khawatir lagi kalau misalnya butuh support langsung dari Odoo, itu udah gak usah jauh-jauh karena udah ada di Indonesia. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, mungkin itu aja perkenalannya, introduction-nya nih buat Bapak dan Ibu yang penasaran Odoo itu apa sih. Nah, sekarang kita langsung aja nih Bapak dan Ibu ke materi utamanya. Yaitu kita akan membahas tentang transaksi dengan pembayaran lokal di Indonesia bersama Odoo. Kayak gimana sih maksudnya? Nah, kita masuk aja langsung. Yang pertama, mungkin sebelum saya menjelaskan, saya bertanya kayak gini ke Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu pernah nggak sih, terutama mungkin yang misalnya punya bisnis retail, punya bisnis penjualan, ya misalnya yang trading atau manufacture kayak gitu, jual beli, Bapak dan Ibu pernah nggak menemukan case kalau customer Bapak dan Ibu tuh metode pembayarannya beda-beda. Yang satu pengen transfer bank misalnya, yang satu mau pakai QRIS, yang satu mau pakai e-wallet. Nah, gimana cara memprovide-nya? Pertanyaan itu kan, masalahnya itu kan Bapak dan Ibu. Tapi tenang nih Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu integrasi dengan Odoo, dengan pembayaran lokal di Odoo, itu tuh Bapak dan Ibu nggak perlu khawatir. Karena semua metode pembayaran tadi itu udah bisa provide di Odoo Bapak dan Ibu. Gitu. Jadi mungkin udah mulai kebayang nih, maksudnya gimana nih pembayaran lokal ini ya Bapak dan Ibu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bapak dan Ibu, pernah nggak Bapak dan Ibu mikir, oke, tadi semua metode pembayaran udah ke-cover nih pembayaran lokal. Tapi pertanyaannya kan, saya misalnya Bapak dan Ibu di sini ada yang punya bisnis B2B, ada yang punya bisnis retail pakai POS. Tiap bisnis ini, tiap kanal bisnis ini membutuhkan pembayaran yang berbeda-beda. Emang bisa gitu ya? Nah, pertanyaannya gitu kan. Nah, sekarang nggak usah khawatir Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu pakai metode integrasi di Odoo, itu tuh Bapak dan Ibu cukup 1 kali integrasi, semuanya bisa diakses Bapak dan Ibu. Jadi nggak perlu lagi repot-repot setup per kanal bisnis untuk setiap metode pembayaran. Karena 1 kali setup bisa dipakai semuanya. Menarik loh kan Bapak dan Ibu? Oke, saya lanjut lagi nih. Oke, yang selanjutnya. Kalau misalnya tadi udah metode pembayaran, terus biasanya yang tadi saya sebutkan, biasanya tuh pencatatan pembayarannya juga ribet banget. Apalagi Bapak dan Ibu punya berapa cabang toko gitu ya, berapa punya cabang retail gitu. Nah, terus susah banget, emang bisa semudah itu di Odoo? Jawabannya bisa banget Bapak dan Ibu. Semua cabang, kalau misalnya Bapak dan Ibu punya banyak cabang, punya berbagai macam kanal bisnis, di Odoo itu tuh bisa semuanya tercatat otomatis di accounting-nya di Odoo. Jadi Bapak dan Ibu nggak usah lagi repot-repot untuk mencatat setiap cabang atau setiap kanal bisnisnya itu Bapak dan Ibu. Oke, nah yang terakhir nih, ada fitur tambahan lagi. Tadi mungkin saya membahasnya tentang B2B, retail gitu ya, online, offline gitu. Nah, terus sekarang mungkin pertanyaannya mungkin di sini ada beberapa Bapak dan Ibu yang transaksinya tuh bukan cuma di Indonesia, walaupun judulnya lokal, tapi transaksinya udah internasional nih Bapak dan Ibu. Atau di luar sana Bapak dan Ibu ada nih yang punya rencana bisnis, misalnya mau import atau mau ekspor ke luar negeri, misalnya ke China, ke US, ke Europe. Itu kan mungkin kalau misalnya transaksi luar negeri yang paling besar apa sih masalahnya Bapak dan Ibu? Ada yang bisa tebak? Iya, betul. Paling pusingnya adalah konversi mata uang. Karena mata uang itu selalu setiap saat itu berubah-berubah. Dan Bapak dan Ibu kalau misalnya beda mata uang itu harus hitung sendiri.
konversi sendiri ribet banget kan. Nah, pertanyaannya emang Odoo bisa membantu? Jawabannya bisa banget. Dengan Odoo, Bapak dan Ibu menggunakan fitur multi currency-nya di Odoo. Bapak dan Ibu nggak usah pusing lagi tuh tadi yang konversi. Terus misalnya kursnya berapa sih tanggal hari ini gitu kan. Udah naik atau turun. Nah itu tuh Bapak dan Ibu nggak usah pusing lagi. Karena Odoo sudah membantu Bapak dan Ibu menggunakan konversi kurs tersebut. Oke, nah makin menarik tuh kan. Jadi nggak cuma pembayaran nih, tapi multi currency juga tercover di Odoo. Oke, nah mungkin biar nggak berlama-lama lagi, mungkin Bapak dan Ibu udah nggak sabar nih pengen lihat fiturnya gimana ya. Jadi mungkin sekarang saya akan melakukan demo. Topiknya apa aja nih? Mungkin demonya biar Bapak dan Ibu biar kebayang nih ya. Saya akan melakukan demo integrasi antara Zendesk dengan Odoo dan juga dengan Interactive Curious dengan Odoo. Nah, nanti nggak cuma integrasinya doang nih Bapak dan Ibu. Saya juga akan praktekin gimana cara pengaplikasiannya Zendesk atau Curious Interactive ini di Odoo. Nah, yang terakhir, tadi kan saya sebut ada multi currency ya. Nah, nanti saya akan melakukan setup juga dan menunjukkan juga cara pakainya multi currency itu gimana sih. Dan konversinya juga tenang aja Bapak dan Ibu. Karena multi currency-nya tersebut itu mengambil langsung rate dari Bank Indonesia gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya akan langsung masuk aja ke database Odoo. Jadi untuk database Odoo-nya itu seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, bisa dilihat ya Bapak dan Ibu, tampilan database Odoo ini seperti ini. Nah, terus caranya gimana Bapak dan Ibu untuk setup-nya lagi? Yang pertama, yang pertama kita akan mulai dengan Zendesk Bapak dan Ibu. Oke, nah di sini Bapak dan Ibu bisa cari aja namanya, settingannya langsung ketik di payment provider. Nah, di sini. Di sini Bapak dan Ibu bisa lihat ya ada logo Zendesk ya Bapak dan Ibu. Nah, di logo Zendesk ini Bapak dan Ibu bisa klik, lalu di sini statusnya di enable aja. Oke, setelah di enable, saya akan loncat sedikit ke websitenya Zendesk. Nah, di sini Bapak dan Ibu perlu membuat dulu akun Zendesk sebelum Bapak dan Ibu bisa menggunakan Zendesk-nya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu bingung gimana caranya atau di mana cara bikinnya, nggak usah khawatir nih. Tim Odoo sudah menyediakan. Jadi Bapak dan Ibu bisa scroll aja nih ke video di bawah. Itu ada di kolom description. Itu ada link cara bikin Zendesk akunnya gimana, seperti itu ya. Jadi nggak usah cari-cari lagi. Bapak dan Ibu bisa daftar. Setelah daftar, Bapak dan Ibu bisa masuk ke bagian setting. Oke. Nah, dari setting ini Bapak dan Ibu bisa scroll aja nih ke bagian developer, lalu masuk ke API keys. Nah, di sini kalau Bapak dan Ibu lihat, ada loading. Oke. Nah, di sini kalau Bapak dan Ibu lihat, di sini ketika enable ini diperlukan memasukkan kunci atau kode dari API-nya seperti itu. Nah, nggak usah pusing. Maksudnya apa sih public key? Apa itu secret key? Saya nggak familiar nih dengan key seperti itu atau API itu apa sih? Nggak perlu khawatir ya Bapak dan Ibu. Nggak perlu belajar secara detail karena saya langsung akan kasih tahu gimana caranya. Nah, di sini Bapak dan Ibu kan ada public key, ada secret key, sama webhook token. Cara dapetinnya gimana? Gampang banget. Nah, di sini Bapak dan Ibu abis tadi ke API tadi, Bapak dan Ibu di sini ada secret key. Nah, cara bikinnya gimana? Bapak dan Ibu bisa scroll aja, lalu klik generate secret key. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa menyalakan ya ininya write, yang maniin produknya, lalu sisanya itu pilih aja read. Seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, jangan lupa di atasnya Bapak dan Ibu kasih nama aja. Misalnya ini generate API key-nya untuk website yang mana, atau misalnya untuk Odoo database yang mana. Nah, Bapak dan Ibu bisa kasih aja namanya bebas, jadi nggak ada aturan khususnya gitu ya. Kalau udah, nanti Bapak dan Ibu bisa klik generate key. Nah, nanti ketika klik generate key ini, dia akan memunculkan key. Nah, kode gitu, Bapak dan Ibu kodenya itu bisa banget langsung copy aja di secret key sini. Gitu, jadi Bapak dan Ibu nggak perlu khawatir lagi. Betul ya? Nah, abis itu selanjutnya gimana nih? Selanjutnya kita bisa ambil public key. Bapak dan Ibu bisa klik copy di sini. Klik aja, nanti di sini masukin juga ke public key yang di sini, dipaste aja. Gampang bukan? Yang terakhir nih, satu step lagi. Untuk webhook token, caranya gimana? Bapak dan Ibu bisa ke bawah. Nah, di sini Bapak dan Ibu cari di bagian yang invoice.
Nah, di bagian invoice ini Bapak dan Ibu bisa cek centang dua-dua ini, dua settingan ini, lalu dimasukin. Apa nih yang perlu dimasukin ke sini? Nah, Bapak dan Ibu bisa copy link dari database-nya Odoo. Nah, yang ini nih, https pstest. Nah, ini link dan lain-lain sampai odoo.com. Oke, setelah di copy nanti hasilnya seperti ini, https pstest. Ini saya majukan gitu ya, Bapak dan Ibu, .odoo.com. Nah, kalau udah setelah yang tanda garis miring ini, Bapak dan Ibu bisa tambahkan linknya. Tambahkan apa? Nah, ini mungkin setelah .com garis miring tambahin payment. Tulisannya seperti ini ya Bapak dan Ibu. Lalu garis miring tambahin lagi send it, garis miring tambahin lagi webhook. Jadi ditambahkannya ini mungkin saya kecilin sedikit biar kelihatan. Jadi Bapak dan Ibu bisa menambahkan ini. Garis miring payment, garis miring send it, garis miring webhook gitu di bagian yang invoice ini. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya ini sudah ditambahkan seperti ini, yang garis miring payment Zenit webhook ini, Bapak dan Ibu bisa banget klik test and save. Seperti ini. Oke, kalau misalnya statusnya udah accepted, berarti udah berhasil. Berarti udah bener nih. Nah, setelah itu, Bapak dan Ibu bisa ke atas sedikit. Nah, ini, klik aja view webhook token. Nanti ketika view webhook token, Bapak dan Ibu masukin aja password tadi akun Zenitnya. Nanti akan muncul. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu bisa copy dan copy paste di sini webhook tokennya. Gitu. Dan setelah itu sudah selesai. Gampang bukan? Betul. Nah, setelah misalnya itu payment provider sudah selesai, nanti kita akan keluar lagi nih. Lanjut lagi kemana? Lanjut lagi kita akan masuk ke payment. Kita pilihnya ke payment method. Nah, di sini tuh apa maksudnya payment method itu? Jadi gini, kalau tadi kan Bapak dan Ibu butuh e-wallet. E-wallet kan banyak ya, nggak cuma satu ya. Ada Dana, ada ShopeePay, nanti mungkin ada OVO, dan lain-lain. Nah, di sini ketika payment method, Bapak dan Ibu bisa lihat berbagai macam pilihan pembayaran. Nah, ini itu ketika Bapak dan Ibu berhasil integrasi Zenit, nah ini tuh akan tersedia otomatis. Jadi Bapak dan Ibu bisa langsung aja aktifin yang Bapak Ibu mau. Gitu, kalau misalnya Dana, Bapak Ibu aktifin, OVO, QRIS, Shopee, tinggal diklik aja activate. Nanti akan otomatis aktif. Gitu, jadi Bapak dan Ibu tinggal aktifkan saja. Nah, kebetulan kalau saya mungkin di bisnis saya nih, saya pengennya ya udah deh yang umum, pakai Dana, pakai OVO, QRIS, sama QRIS ini QRIS dari Zenit ya. Sama Shopee, kayak gitu. Nah, itu udah tuh. Jadi cukup itu aja. Nah, kalau udah, oke, sudah selesai. Jadi itu setup Zenitnya sudah selesai. Kayak gitu Bapak dan Ibu. Nah, kalau udah, sekarang saya akan lanjut ke setup. Gimana sih caranya setup pakai QRIS interaktif. Kalau tadi kan setup Zenit udah selesai nih. Sekarang gimana caranya setup QRIS interaktif nih Bapak dan Ibu. Bentar, coba saya ini sebentar. Oke. Nah di sini. Oke. Nah di sini jadi Bapak dan Ibu masuk ke configuration, ke kontak configuration, lalu masuk ke bank account. Gitu. Nah setelah masuk bank account, sebelum itu kita akan masuk dulu ke QRIS interaktif, ke websitenya. Nah di sini Bapak dan Ibu bisa daftar dulu akun QRIS interaktifnya. Gimana caranya? Sama seperti Zenit Bapak dan Ibu. Tim Odoo sudah menyediakan nih. Baik banget ya tim Odoo ya. Nah, Bapak dan Ibu bisa masuk aja ke bawah tuh ke kolom deskripsi YouTube-nya. Nah, di situ ada link untuk masuk ke QRIS interaktif. Kayak gitu Bapak dan Ibu. Jadi, Bapak dan Ibu bisa klik lalu daftar aja. Gitu. Setelah Bapak dan Ibu daftar, nanti Bapak dan Ibu masuk ke bagian akun. Kayak gitu. Nah, ketika masuk ke bagian akun, ditahan dulu di situ, kita masuk lagi ke Odoo. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa klik di bank account ini, bisa klik new. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa masukin akun nomor rekening banknya nih yang dipakai buat QRIS interaktifnya apa? Misalnya 1112222 333 seperti ini misalnya. Terus Bapak dan Ibu bikin aja dulu banknya. Kalau misalnya nggak ada, Bapak dan Ibu ketik aja nama banknya, misalnya Bank BNI gitu. Lalu create and edit aja. Nah, misalnya saya mau pakai BCA deh, kayak pakai yang udah ada, saya udah bikin nih BCA. Nah, account holdernya ini pastikan sesuai dengan nama company-nya. Gitu Bapak dan Ibu. Kalau di sini misalnya nama saya Odoo Shop gitu ya. Nah, ini kita pilih yang Odoo Shop ini. Gitu. Nah, setelah itu
gimana caranya tadi ketika saya pilih Odoo Shop, itu bisa langsung ada muncul itu. Caranya gini, yang pertama Bapak dan Ibu masuk dulu ke banknya, klik internal link ini. Oke, sorry, ini pilih dulu Odoo Shop. Nah, di sini, di bank ini, pastikan ininya udah dipilih Indonesia negaranya di banknya. Oke, kalau misalnya sudah di banknya udah Indonesia, kita kembali lagi klik. Jadi back itu di Odoo ada di sini ya Bapak dan Ibu. Klik. Nah, di sini di account holdernya, di sini Bapak dan Ibu bisa klik internal link. Nah, di sini klik di sini, ini juga jangan lupa country-nya dipilih Indonesia. Gitu Bapak dan Ibu. Nah, kalau udah nanti akan muncul nih. Nah, Curious API Key dan Merchant ID. Nah, kalau tadi Bapak dan Ibu ingat, di akun Curious Interaktifnya kan Bapak dan Ibu bisa masuk ke bagian akun. Lalu di situ nanti akan ada Curious API Key sama Merchant ID. Mungkin nama lainnya Merchant ID itu Curious MID. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa copy paste aja. Curious API Key-nya di sini apa, Curious Merchant ID-nya di sini apa. Gitu. Kalau udah, Bapak dan Ibu tinggal save. Gampang banget. Oke? Nah, oke, setelah itu integrasi sama Curious Interaktif sama bank di Odoo itu udah selesai. Seperti itu aja. Gampang bukan? Betul. Nah, mungkin ini tambahan tips dari saya Bapak dan Ibu. Kalau misalnya untuk nanti menunjang accounting-nya Bapak dan Ibu. Jadi gini Bapak dan Ibu, jangan lupa nanti ketika Bapak dan Ibu sudah, pastikan Bapak dan Ibu terutama untuk Curious, jadi Bapak dan Ibu bisa masuk ke accounting, lalu masuk ke bagian jurnal nih Bapak dan Ibu. Di bagian jurnal ini Bapak dan Ibu jangan lupa create new journal, terutama untuk yang Curious. Jadi di sini di bagian Curious Bapak dan Ibu create new journal, dipilih aja type-nya bank. Lalu kalau bank account-nya Bapak dan Ibu langsung save nanti ini jurnal name-nya terserah Bapak dan Ibu isi aja, nanti Odoo akan membuatkan bank account-nya dan lain-lain. Nah, yang paling penting di sini Bapak dan Ibu, untuk account number-nya itu Bapak dan Ibu tadi pilih bank yang sudah ada Curious-nya. Jadi jangan lupa untuk account number di sini Bapak dan Ibu pilih yang bank yang tadi udah ada Curious ya. Seperti itu, kayak gitu Bapak dan Ibu. Oke? Nah, itu yang paling penting dari Curious. Oke. Sekarang setupnya udah selesai. Gimana? Butuh waktu berapa menit? Tadi saya sambil menjelaskan juga nggak lama ya Bapak dan Ibu ya. Jadi emang secepat itu Bapak dan Ibu. Jadi nggak perlu heran integrasi di Odoo itu secepat itu. Nah, sekarang saya akan mencontohkan yang pertama nih. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang penjualan online. Nah, ternyata di Odoo juga ada online nih. Cara penjual online menggunakan website e-commerce-nya Odoo. Nah, saya masuk nih, misalnya saya mau belanja gitu ya. Nah, ini di e-commerce online ini saya mau belanja. Oke deh, saya pengen beli mug Odoo sama saya tambahin ke chart. Lalu misalnya saya mau beli juga polo shirtnya gitu ya. Saya tambahin ke chart. Nah, di sini kita view chart. Nah, di sini saya pengen check out. Udah nih, oke, udah selesai ya. Check out. Nah, di sini saya pilih address, confirm aja. Bapak dan Ibu bisa coba. Nah, di sini, magicnya di sini nih Bapak dan Ibu. Di sini karena tadi kita sudah implementasi dengan Zendesk, jadi di sini Bapak dan Ibu bisa pilih berbagai macam metode pembayaran. Jadi ketika nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu pengen mencoba punya e-commerce sendiri gitu ya, lalu khawatir, terus kalau misalnya saya punya e-commerce gimana nih cara customer saya melakukan pembayaran otomatis? Nah, solusinya adalah Zendesk Bapak dan Ibu. Integrasikan Odoo dengan Zendesk. Jadi di sini misalnya saya mau bayar, anggaplah saya mau bayar pakai Dana. Gitu ya. Nah, di sini ketika saya klik Pay Now, itu nanti akan nge-redirect. Kalau misalnya mungkin saya jelaskan sedikit, kalau misalnya Bapak dan Ibu ingat, kalau misalnya Bapak dan Ibu melakukan transaksi online nih di handphonenya Bapak dan Ibu atau di websitenya Bapak dan Ibu, melakukan transaksi online di website lain, itu kan pasti akan meredirect ke aplikasi e-walletnya Bapak dan Ibu, betul ya? Nah, jadi ketika saya klik Pay Now di sini, nanti Zendesk ini akan mendirect ke aplikasi Dana karena tadi saya pilih Dana. Jadi nanti customernya Bapak dan Ibu bisa langsung proses aja masukin PIN Dana atau nomor telepon Dana, melakukan pembayaran di Dana. Nah, setelah selesai nanti kita anggaplah ini process to pay ya. Nah, nanti setelah selesai nanti akan ke redirect seperti ini Bapak dan Ibu. Seperti itu. Nah, setelah itu paymentnya udah selesai. Gitu. Jadi kalau misalnya saya lihat di sini ketika saya masuk sales, sebentar. Nah, ini karena tadi saya sales teamnya pakai website gitu ya Bapak dan Ibu. Transaksinya benar juga ya. Sales ordernya kalau di sini lihat nomor 34. Betul ya.
Nah, jadi ketika kita masuk ke sales, ke aplikasi sales, saya ulangi sedikit, kita masuk ke aplikasi sales. Di sini saya lihat, nah sales ordernya udah terbentuk Bapak dan Ibu, sales order 34. Otomatis ya. Nah, di sini juga kalau Bapak dan Ibu lihat di sini, dia juga statusnya udah otomatis ke konversi ke sales order. Gitu. Jadi invoice-nya bahkan sampai invoice-nya Bapak dan Ibu. Kalau kita lihat nih invoice-nya Bapak dan Ibu, invoice-nya pun statusnya udah paid. Jadi kalau misalnya mungkin di sini Bapak dan Ibu ada ya beberapa yang sudah menggunakan Odoo, mungkin udah tahu ya kalau di Odoo salesnya itu kan mungkin kita harus create payment, dan kalau manual seperti itu baru nanti statusnya. Nah, kalau misalnya tadi Bapak dan Ibu pakai integrasi Zendesk, ketika transaksinya sudah terbayar, Odoo akan otomatis apa? Otomatis statusnya paid. Paymentnya pun sudah tervalidasi di sini. Kayak gitu Bapak dan Ibu. Jadi semuanya serba otomatis. Itulah keunggulan dari integrasi Odoo dengan local payment, yaitu salah satunya Zendesk Bapak dan Ibu. Oke, nah mungkin Zendesk udah tahu ya. Jadi udah tahu nih kapasitas Zendesk kayak gimana nih. Nah, sekarang kita coba QRIS nih Bapak dan Ibu. Nah, kalau coba QRIS mungkin saya akan masuk sedikit. Jadi Bapak dan Ibu bisa aja masuk ke aplikasi sales. Di sini kita masuk setting, Bapak dan Ibu bisa search namanya QR. Nah, di sini mungkin nanti yang QR ini Bapak dan Ibu checklist dulu. Nah, kita save gitu kan, karena kita biar bisa QR code gitu ya. Nah, di sini mungkin saya misalnya bikin transaksi gitu ya. Mungkin ini kalau tadi kan e-commerce ya online. Nah, sekarang mungkin kalau misalnya Bapak dan Ibu bertanya, saya kalau misalnya bisnis saya tuh B2B atau misalnya retail tapi pakai sales gitu kan. Itu pembayaran invoice-nya saya juga pengen dong otomatis gitu. Itu gimana caranya? Tenang Bapak dan Ibu. Ini anggap aja saya misalnya klik new. Kan Bapak dan Ibu klik new, bikin sales order. Betul ya Bapak dan Ibu ya. Ntar kita tunggu loadingnya. Jadi setelah klik new, ini tuh Bapak dan Ibu bisa masukin sales order kayak biasa. Misalnya saya pengen customer-nya ini, saya pilih dulu. Sebentar, misalnya Melvin, udah ada belum? Saya udah bikin kontaknya belum? Coba kita cek. Oke, sebentar. Saya hapus dulu. Oke, jadi Bapak dan Ibu bisa nih kayak misalnya pilih customer, terus pilih produknya, kayak biasa banget. Kayak biasa melakukan sales order, misalnya saya pengen, misalnya saya bertransaksi gitu ya di sini, lalu nanti kita pilih produknya, sebentar. Oke, nah ini udah ya Bapak dan Ibu. Nah, ini saya pilih produk nih di sini. Nah, ketika pilih produk, misalnya saya pengen belanja nih. Belanja tote bag-nya Odoo. Coba kita lihat. Udah saya bikin atau belum nih? Coba kita cek, cari. Nah, ini tote bag-nya Odoo nih. Saya pengen beli misalnya. Bentar, nah. Oke, nah ini udah selesai nih. Kalau misalnya udah, kita langsung confirm nih. Misalnya sales ordernya udah oke, valid. Saya pengen beli tote bag Odoo satu aja, nggak usah banyak-banyak. Kita confirm. Nah, setelah kita confirm, seperti biasa kita langsung bikin invoice. Karena kan pembayaran lewat invoice ya. Misalnya Bapak dan Ibu pengen tagih nih ke customernya Bapak dan Ibu, kirim invoice, mau kirim tagihan. Ya udah kita klik create invoice di sini. Nah, setelah kita klik create invoice, nanti Odoo akan bikin ini invoice-nya gitu ya. Kita pilih aja regular invoice nih Bapak dan Ibu. Nah, setelah bikin create draft aja, nanti kita akan masuk. Mari kita lihat jadi kayak gimana. Nah, jadi nanti setelah create invoice itu Bapak dan Ibu bisa nih, ada yang perlu dipastikan dulu sebelumnya. Nah, di sini QR payment-nya Bapak dan Ibu pilih dulu QRIS. Jadi nanti kita bisa generate QRIS di invoice nih, keren nih. Nah, Bapak dan Ibu nih, abis itu Bapak dan Ibu kan create QRIS. Nah, udah gitu kita save, baru kita confirm. Nah, setelah confirm Bapak dan Ibu bisa send invoice-nya ke customer-nya, ke email customer-nya Bapak dan Ibu. Jadi nanti customer-nya Bapak dan Ibu bisa buka invoice-nya melalui email mereka dan melakukan pembayaran di situ. Caranya gimana? Caranya gini. Ini misalnya kita klik preview aja biar lihat nanti tampilan customer-nya Bapak dan Ibu kayak gimana. Jadi saya klik preview nih Bapak dan Ibu di sini. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Sebentar. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi ketika Bapak dan Ibu send email, nanti tampilannya seperti ini. Jadi ada link, nanti customer Bapak dan Ibu bisa klik linknya, masuk ke tampilan seperti ini. Lalu, nah, magicnya di sini di Bapak dan Ibu. Di bawah sini
akan ada QRIS-nya, akan ada QR code-nya, dan ini QR code-nya tuh dynamic. Jadi Odoo otomatis nge-generate QR-nya untuk pembayaran. Nah, jadi atau misalnya kalau Bapak dan Ibu nggak mau send juga, itu nggak masalah sebenarnya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu bisa klik preview, lalu copy paste link ini, lalu kirim. Misalnya Bapak dan Ibu mau kirim via WhatsApp atau kirim via mana, nah itu linknya bisa di copy paste. Kayak gitu. Nah, nanti di QR yang ini nih Bapak dan Ibu, misalnya nih saya mau melakukan pembayaran nih ya, misalnya ya nih. Jadi ini kan nominal tadi Rp111 ya. Nih misalnya saya scan ya Bapak dan Ibu, saya scan. Nah, di sini saya melakukan pembayaran. Di sini itu pembayaran nominalnya udah tercantum 111. Jadi customer Bapak dan Ibu juga nggak usah repot-repot melakukan pembayaran yang harus masukin lagi nominalnya berapa, karena Odoo udah otomatis generate QR-nya itu sesuai dengan nominalnya. Ini misalnya saya lakukan pembayaran. Oke, nah sebentar. Oke, mari kita tunggu. Nah, ini udah berhasil ya Bapak dan Ibu. Berhasil ya Bapak dan Ibu ya. Saya udah melakukan pembayaran, berhasil nih. Nah, setelah berhasil kita kembali ke invoice-nya nih. Nah, terus kok ininya belum berubah nih. Tenang, jadi gini. Bapak dan Ibu gak perlu khawatir, karena nanti Odoo itu setiap periode waktu tertentu dia akan melakukan update. Itu nanti akan update invoice-invoice yang sudah melakukan pembayaran. Jadi Bapak dan Ibu itu gak perlu khawatir, gak perlu lagi cek manual, update invoice, submit payment lagi, itu udah gak zaman tuh Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu udah pakai QRIS, nanti Odoo akan otomatis. Tapi kalau misalnya nih Bapak dan Ibu ini urgent banget ya, kayak customernya bilang, oke saya udah melakukan pembayaran terus mau cek, gimana tuh ceknya? Nah, ini kalau misalnya Bapak dan Ibu urgent dan mau cek langsung, Bapak dan Ibu bisa aja masuk ke invoice-nya. Nah, di sini Bapak dan Ibu cek QRIS payment status. Nah, di sini Bapak dan Ibu klik. Nah, nanti dia akan tersubmit. Nah, ini pembayarannya sudah terkonfirmasi di Odoo. Nah, kalau kita masuk lagi ke invoice-nya, nah di invoice-nya udah statusnya udah paid Bapak dan Ibu. Jadi udah gampang banget kan Bapak dan Ibu. Jadi nggak perlu lagi Bapak dan Ibu submit payment, karena udah otomatis. Jadi nggak usah cek-cek lagi, nanti tahu-tahu pembayarannya udah paid kayak gitu Bapak dan Ibu. Nah, itu mungkin tadi kan yang Bapak dan Ibu kalau misalnya Bapak dan Ibu retail ya. Misalnya retail atau B2B yang pakai aplikasi sales. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau saya pakai POS gimana? Bisa nggak? Jawabannya bisa banget nih Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, kalau misalnya yang pakai POS, kita open aja register. Misalnya kita masuk ke POS-nya, lalu kita misalnya open register. Terus misalnya saya mau belanja gitu ya, Bapak dan Ibu ini POS Odoo, misalnya Bapak dan Ibu masukin aja nominalnya. Terus misalnya Bapak dan Ibu bisa klik payment. Nah, di sini Bapak dan Ibu klik payment. Nah, di sini ada pilihannya. Ada tadi saya udah bikin QRIS. Nah, ini QRIS dari interaktif. Gitu. Jadi Bapak dan Ibu bisa pilih QRIS lalu scan aja. Kayak gitu, nanti tampilannya Odoo akan menampilkan QR-nya, lalu sama kayak invoice tadi, dia juga QR-nya dynamic dan udah ada nominalnya. Jadi Bapak dan Ibu, customer-nya bisa langsung scan, bayar, dan selesai. Kayak gitu ya, gampang ya Bapak dan Ibu ya, di POS juga jadi ya bisa gitu. Jadi gak perlu khawatir nih, mulai dari yang e-commerce, sales, POS, semuanya bisa tercover gitu. Nah, Selanjutnya tadi kan udah nih local paymentnya udah. Terus kalau misalnya Bapak dan Ibu tadi saya menjelaskan juga ada yang transaksi luar negeri. Gimana tuh ya? Nah itu Bapak dan Ibu gak perlu khawatir. Bapak dan Ibu bisa masuk ke accounting, configuration, lalu setting. Nah di setting ini kita bisa scroll ke currency. Nah di sini Bapak dan Ibu bisa masuk ke sini. Ke currency ini, nah di sini Bapak dan Ibu bisa banget cari aja currency yang Bapak dan Ibu pengen install, lalu klik, gampang banget, tinggal klik activate aja. Kayak gitu Bapak dan Ibu. Jadi ini saya udah klik activate ya, udah ada beberapa. Jadi ketika Bapak dan Ibu udah aktifkan di atas satu mata uang atau currency, kita kembali ke setting, kita scroll. Nah kalau Bapak dan Ibu, nah, di sini ada automatic currency rate. Nah, ini tuh apa? Maksudnya, Bapak dan Ibu bisa checklist aja, aktifkan. Jadi, di aktif automatic currency rate ini, di fitur multi currency, itu Odoo akan nge-fetch atau ngambil konversi kurs harian. Jadi, Bapak dan Ibu itu bisa pilih intervalnya mau harian, mingguan, atau bulanan. Jadi, Odoo bisa banget nih setiap hari tarikin konversi kurs. Dari mana? Dari Bank Indonesia. Jadi Odoo akan tarik konversi kurs dari Bank Indonesia untuk setiap mata uang yang Bapak dan Ibu pakai. Gitu. Jadi kalau Bapak dan Ibu masuk ke currency, misal saya pengen lihat nih yuan. Nah,
ini karena saya udah aktifkan dari lama, Bapak dan Ibu bisa lihat kan historinya itu tiap hari Odoo update selama hari kerja. Jadi di sini ada historicalnya nih, harga 1 yuan itu berapa rupiah gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat juga yang USD juga sama, jadi Odoo ada konversinya gitu. Jadi udah ada historinya. Jadi nggak perlu khawatir capek-capek Bapak dan Ibu hitung manual, cari manual nggak perlu gitu. Nah, terus cara prakteknya gimana? Settingnya udah sampai itu aja Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu bisa ke accounting, aktifin multi currency, aktifin otomatis currency-nya, nanti Odoo akan jalan sendiri. Cara pengaplikasiannya gimana? Gampang banget nih. Sekarang kita masuk ke purchase. Anggaplah kan biasanya bisnis-bisnis itu yang sering nih beli barang import ya, beli barang ke luar negeri gitu, dari luar negeri gitu ya. Nah, di sini saya bikin PO baru, misalnya saya pakainya vendor luar negeri nih, vendor luar. Nah, terus currency di sini kita bisa pilih currency-nya kita mau pakai apa. Gitu, misalnya saya mau pakai USD. Nah, di sini saya pilih produk. Misalnya saya beli Mark Odoo itu tadi ke vendor luar negeri. Loh, kok di sini harganya langsung 6 rupiah doang? Bukan Bapak dan Ibu. Jadi di sini harganya udah dikonversi ke dolar. Kenapa bisa tahu 6 dolar? Kalau misalnya kita masuk ke produknya, saya pakai internal link di sini, kita lihat harga belinya itu, harga costnya itu 75.000, sekitar 75.000. Gitu Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya kita masuk, Odoo udah otomatis konversiin 75.000 itu berapa dolar. Gitu. Jadi kalau misalnya ini saya beli 5 misalnya, nah Odoo udah langsung hitungin dalam bentuk dolar Bapak dan Ibu. Nah, terus misalnya, oke, kalau gitu saya confirm aja nih. Udah, oke, 30 dolar 4 sen ya, 40 sen. Saya confirm, nah di sini langsung ada receipt. Jadi kalau di Odoo ketika Bapak dan Ibu bikin purchase langsung ada receipt. Nah, ini udah sesuai, udah ini saya validate. Nah, ketika validate, kita bisa lihat valuation. Kalau tadi Bapak dan Ibu lihat 5 mark itu 30 dolar ya Bapak dan Ibu ya. Kalau kita klik valuation, nah kok sekarang jadi 500.000? Bapak dan Ibu gak salah lihat ini. Ini bukan error nih. Tapi emang secara valuasi. Jadi walaupun Bapak dan Ibu transaksinya tuh pakai dolar, nanti di Odoo-nya Bapak dan Ibu, Odoo itu otomatis translate. Jadi pencatatan accountingnya tetap di rupiah, di mata uang utamanya kita Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat valuasinya langsung 500.000. Gitu Bapak dan Ibu. Jadi di sini pun udah kelihatan banget valuasinya. Nah, terus ketika melakukan pembayaran gimana? Kita masuk lagi ke PO-nya, kita create bill di sini. Nah, ketika create bill, nah di sini vendor bill-nya pun udah dalam dolar. Misal saya mau melakukan misalnya tadi kita klik ke bill-nya, masukin, kita misalnya pilih bill date-nya. Gitu. Misalnya ternyata harusnya, misalnya kata vendornya gitu. Misalnya saya pengen bayarnya itu harusnya konversinya pakai yang minggu lalu gitu, karena misalnya saya ordernya tuh ternyata kalau ordernya udah lewat tuh tetap pakai harga minggu lalu gitu ya, pakai konversi minggu lalu. Nah, ini bill date-nya saya mundurin aja nih, accounting date-nya juga saya mundurin aja kayak gitu ya. Nah, ini ketika saya confirm, nah walaupun 30 dolar, ketika saya mau payment gitu ya, terus kan paymentnya itu harga konversi pembelian dolarnya yang lama gitu. Nah, saya misalnya mau pakai bank, terus saya mau bayarnya pakai IDR. Nah, harganya kalau Bapak dan Ibu ingat tadi harganya nggak segini. Kalau saya ganti tanggalnya, nah kok dia berubah? Ketika saya ganti payment date-nya dia berubah lagi nih Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena Odoo itu udah otomatis ngitungin nih Bapak dan Ibu. Jadi yang tadi saya bilang Bapak dan Ibu nggak usah lagi nih konversi-konversi. Jadi ketika melakukan pembayaran, Odoo itu udah otomatis konversi ke kurs di tanggal tersebut. Gitu. Jadi walaupun tadi 30 dolar, kalau di tanggal hari ini misalnya Bapak dan Ibu itu harganya 504.000, tapi kalau misalnya karena disuruh sama vendornya misalnya di tanggal yang lain, itu Odoo akan otomatis konversi. Jadi nggak usah pusing lagi Bapak dan Ibu ubah-ubah lagi. Kayak gitu Bapak dan Ibu. Misalnya ini saya create payment aja. Oke, kalau udah selesai paid. Gitu. Jadi nggak perlu khawatir banget nih Bapak dan Ibu. Jadi kayak gimana cara pencatanya? Udah otomatis. Udah terjawab ya Bapak dan Ibu ya. Nah, mungkin tadi saya ada penjelasan juga, pencatatan accountingnya otomatis. Emang seotomatis apa? Pertanyaannya itu ya. Nah, ini saya akan masuk nih ke bagian accounting. Jadi dashboardnya accounting ini seperti ini nih Bapak dan Ibu di Odoo. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa lihat sendiri.
Untuk QRIS interaktif, terus misalnya Zendit, ini tuh balance-nya langsung otomatis connect ke Odoo. Jadi setiap ada pembayaran, itu kita bisa setting agar balance-nya itu tuh di pencatatan jurnal pembukuan itu udah otomatis. Jadi ketika ada pembayaran payment, Bapak dan Ibu nggak usah lagi tuh submit payment karena semuanya udah otomatis tercatat. Gitu Bapak dan Ibu. Dan tadi untuk barang, yang barang juga tadi udah tercatat nih. Secara valuasi, vendor luar saya beli Mac Odoo udah tercatat juga di Odoo. Jadi kalau misalnya kita lihat ke balance sheet-nya juga, ke sini ke balance sheet mungkin ya. Nah, secara QRIS Zendit ini kalau kita lihat juga udah termasuk. Gitu. Tadi bisa dilihat ya, saya ada transaksi tanggal hari ini ya Bapak dan Ibu, transaksinya tercatat juga. Gitu. Jadi pencatatan accounting mau dari dari website, terus misalnya saya pakai QR interaktifnya dari sales. Nah, ini tadi tanggal hari ini juga itu semua sudah tercatat otomatis. Jadi mau berbagai macam bisnis itu tercatat. Gitu. Jadi di sini kalau misalnya kita lihat valuasinya pun, tadi ada pembelian gimana? Tercatat nggak? Tercatat. Gitu, jadi udah otomatis gitu. Jadi itulah hebatnya Odoo. Itulah disebut kenapa Odoo disebutnya all-in-one solution kayak gitu Bapak dan Ibu. Jadi semuanya serba otomatis, betul ya Bapak dan Ibu ya. Nah, mungkin itu aja untuk demonya nih Bapak dan Ibu. Jadi saya akan kembali ke slide. Untuk demonya, kalau misalnya Bapak dan Ibu punya pertanyaan nih, bisa banget nih sekarang langsung diketik aja pertanyaannya, masukin di kolom chat, live chat. Nanti tim Odoo akan memilih pertanyaan Bapak dan Ibu, kayak gitu ya. Nah, saya lanjut aja nih Bapak dan Ibu. Kita udah selesai demonya. Jadi kalau misalnya saya bisa rangkum nih, tadi mungkin Bapak dan Ibu yang saking asiknya sangat memperhatikan kayak tadi bahas apa aja ya kayak gitu. Nah, ini saya kasih rangkuman nih. Jadi yang pertama kita udah proses integrasi nih tadi dengan local payment. Jadi kita bisa milih pakai e-wallet, pakai bank, terus misalnya pakai QRIS. Itu udah bisa banget nih pakai Zendit dan QRIS interaktif. Terus tadi nggak cuma integrasi, setiap metode pembayarannya bisa dipakai di semua kanal penjualan, mau sales, POS kasir, website e-commerce, itu bisa banget ya Bapak dan Ibu. Dan kita juga udah lihat ketika kita mau transaksi luar negeri, ada multi currency, itu tuh udah gampang banget di Odoo pakai multi currency. Jadi semuanya serba otomatis gitu ya. Nah, nanti laporan keuangannya juga real time. Gitu. Jadi udah nggak zaman lagi tuh ketika di akhir bulan pembukuan Bapak dan Ibu harus heboh pindah data, ekspor, import dan lain-lain lagi karena semuanya udah otomatis. Jadi nggak perlu lagi pusing terkait pembukuan accountingnya kayak gitu. Nah, catatan pentingnya nih Bapak dan Ibu. Yang pertama, kalau misalnya Bapak dan Ibu mau mulai, itu Bapak dan Ibu pastikan dulu udah menyiapkan akun Zendit gitu. Jadi Bapak dan Ibu bisa siapin akun Zendit atau QRIS interaktifnya. Bisa cek di kolom deskripsi di bawah ini ada link untuk daftar Zendit dan QRIS interaktifnya. Bapak dan Ibu bisa klik langsung daftar aja sekarang. Nah, lalu integrasiin deh tadi pakai cara yang tadi ya. Nah, terus catatan penting yang kedua. Nah, ini paling penting banget nih. Odoo hanya menerima status pembayaran. Jadi kalau misalnya ke depannya Bapak dan Ibu mengalami kendala terkait pembayaran dengan Zendit atau QRIS interaktifnya, itu Bapak dan Ibu bisa langsung menghubungi ke Zendit atau QRIS interaktifnya. Karena sekali lagi Odoo hanya menerima status pembayaran. Jadi Odoo tidak bertanggung jawab atau tidak ada hubungannya dengan proses pembayarannya Bapak dan Ibu dengan local payment atau misalnya provider local payment. Tadi Zendit dan QRIS interaktif. Nah, yang terakhir, ini lebih penting lagi daripada poin kedua. Nih, perhatikan baik-baik ya Bapak dan Ibu ya. Semua fitur integrasi tadi, Zendit, QRIS interaktif, multi currency, itu semua gratis Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu nggak perlu lagi development, nggak perlu lagi pakai user subscription standar aja Bapak dan Ibu udah bisa pakai. Jadi nggak perlu lagi misalnya Bapak dan Ibu yang udah punya standar nggak usah upgrade lagi juga udah bisa langsung pakai. Jadi Bapak dan Ibu bisa langsung cobain aja. Kalau misalnya udah pernah pakai Odoo atau yang belum pakai Odoo langsung coba. Karena ini gratis nggak perlu development lagi. Gitu cukup beli subscriptionnya Odoo bisa langsung pakai. Kayak gitu ya. Nah terus selanjutnya gimana? Tadi seperti yang saya bilang kalau misalnya Bapak dan Ibu pengguna Odoo bisa hubungin functional consultant-nya Bapak dan Ibu atau misalnya bisa hubungi business advisor-nya Bapak dan Ibu nih. Terus nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu yang baru nih yang belum pernah pakai Odoo, gak perlu khawatir karena Bapak dan Ibu bisa langsung
Kalau misalnya Bapak dan Ibu berminat untuk menggunakan Odoo, tertarik nih buat bisnisnya Bapak dan Ibu bisa langsung klik link yang pertama tuh, yang odoo.com/schedule a meeting. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu di sini ada yang tertarik untuk menjadi partner Odoo, bisa pilih yang schedule a meeting strip partner gitu. Jangan ketukar ya. Jadi bisa langsung klik, jadwalin meeting, nanti ngobrol aja langsung sama bisnis advisornya Odoo, Bapak dan Ibu gitu. Nah, gak perlu khawatir, mungkin tadi ada fitur-fitur yang mungkin Bapak dan Ibu tanyakan, saya mau minta fitur ini bisa nggak atau gimana. Nah, itu Bapak dan Ibu bisa banget sampaikan saran atau ide dari Bapak dan Ibu, karena Odoo sangat menghargai dan karena masukan dan saran Bapak dan Ibu sangat penting. Jadi Bapak dan Ibu bisa masukin ke odoo.com/help.stripform atau join ke link Telegramnya itu. Gitu. Jadi Bapak dan Ibu bisa sampaikan, nanti dari tim Odoo akan terus mengembangkan, karena ini proses integrasinya nggak berhenti sampai di sini, karena Odoo akan terus mengembangkan integrasinya. Bisa jadi ada metode pembayaran lain yang baru, nah Odoo bisa cover itu juga, kayak gitu Bapak dan Ibu. Oke, jadi tanpa berlama-lama mungkin kita akan masuk ke sesi tanya jawab aja nih. Mungkin kayaknya udah banyak banget nih, rame banget nih di kolom komentar pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu, kayak gitu ya. Nah, pertanyaan yang pertama nih Bapak dan Ibu, apakah ada biaya pemotongan dari Odoo seperti yang dilakukan payment gateway yang lainnya? Nah, untuk itu kalau di Odoo seperti yang saya sampaikan, itu kalau proses integrasi dan pembayaran di Odoo-nya itu gratis. Jadi nggak ada biaya tambahan. Tapi karena ini kita melakukan pakai payment provider lain, yang pastinya itu Odoo mengembalikan lagi ke kebijakan ke payment gateway atau payment provider tersebut. Jadi mungkin Bapak dan Ibu bisa cek, mungkin nanti kalau misalnya ada transaction fee atau apa, itu Bapak dan Ibu bisa cek ke websitenya Zenith atau ke websitenya Qris Interaktif. Karena itu Odoo balikan lagi ke kebijakan dari payment provider atau payment gateway-nya. Tapi dari sisi Odoo-nya sendiri tidak ada biaya tambahan atau tidak ada pemotongan biaya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi gratis di Odoo. Oke. Nah, terus kalau misalnya nih Odoo Payment Localization Indonesia bisa nggak di Odoo Community Edition? Nah, kalau untuk itu mungkin ini hanya tersedia di Odoo Enterprise gitu ya. Terus selanjutnya nih. Selanjutnya nih saya baca dulu. Kalau misalnya Bapak dan Ibu kalau misalnya udah pakai payment gateway yang lain nih, misalnya yang menggunakan Mitrans atau payment gateway lain gitu. Terus kalau misalnya mau pakai Odoo itu gimana nih biar bisa nyambung gitu. Pertanyaan itu nih. Nah, kebetulan sejauh ini untuk local payment yang ada di Indonesia, kalau misalnya mau pakai e-wallet atau dan lainnya, itu Bapak dan Ibu harus pindah, bukan harus pindah sih, tapi Bapak dan Ibu harus membuat akun Zenith. Jadi yang bisa terhubung ke Odoo itu sejauh ini hanya Zenith dan Qris Interaktif. Kayak gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi perlu buat akun baru kayak gitu. Terus kalau misalnya minimum versionnya ini apakah bisa atau enggak gitu. Kalau misalnya Shopee kemarin, kalau Bapak dan Ibu ingat kan itu harus dari versi 18. Nah, setahu saya kalau misalnya untuk Zenith itu tuh sudah bisa mulai dari versi 16 gitu. Jadi versi 16 atau 17 itu sudah mulai bisa. Jadi Bapak dan Ibu bisa langsung coba cek aja. Atau kalau misalnya Bapak dan Ibu tadi memiliki kendala untuk ngeceknya, pengen tahu nih di Odoo versi saya tuh udah bisa pakai Zenith atau Qris Interaktif atau belum, nggak perlu khawatir, Bapak dan Ibu bisa cek aja langsung tadi ke appointment tadi. Jadi Bapak dan Ibu bisa langsung tanyakan ke business advisornya Odoo gitu. Nanti akan bantu dijawab dan dibantu juga proses pengecekannya. Kayak gitu. Terus nah, terus kalau misalnya di pencatatan accounting nih, mungkin ada yang pertanyaan kayak gini. Terus kalau misalnya di pencatatan accounting ini, pencatatannya bisa di mata uang apa saja? Sejauh ini, mungkin kalau misalnya Bapak dan Ibu yang paling gampang, yang paling standar itu Odoo akan otomatis pencatatan ke currency yang utama di company-nya Bapak dan Ibu atau di database-nya Bapak dan Ibu di rupiah, seperti itu. Kalau misalnya Bapak dan Ibu emang mau basicnya defaultnya menggunakan currency lain, itu bisa banget. Jadi ada settingannya di default currency-nya, Bapak dan Ibu bisa ganti aja currency-nya ke currency luar negeri yang lain gitu. Kalau misalnya mau lihat di selain yang rupiah kayak gitu ya, kalau misalnya ada itu. Terus selanjutnya account bank langsung, apa bisa di langsung oleh banknya.
Oke, pertanyaan selanjutnya tadi kan ada mungkin ini ada dari beberapa pertanyaan juga nih dari Bapak Ibu. Kalau sejauh ini kalau misalnya saya mencantumkan nomor virtual account bank saya itu gimana nih? Apakah bisa langsung integrasi ke Odoo atau enggak? Nah, untuk sejauh ini untuk integrasi langsung Odoo Indonesia dengan bank-bank yang ada di Indonesia itu belum tersedia gitu. Jadi sejauh ini kalau misalnya mau pakai virtual account bank itu caranya Bapak dan Ibu bisa masuk ke virtual account banknya melalui via Zenit. Jadi ke virtual account banknya yang dari Zenit. Jadi bisa banget kayak gitu. Jadi pakai yang Zenit. Jadi Bapak dan Ibu bisa pembayaran tadi pilih pembayaran online, pilih aja nanti ada virtual account bank gitu dari Zenitnya gitu. Jadi nggak perlu khawatir kayak gitu. Tapi nggak perlu khawatir karena Odoo juga udah aware dengan kebutuhan integrasi langsung dari bank lokal Indonesia. Jadi Odoo juga sedang proses untuk integrasi juga dengan bank-bank yang ada di Indonesia kayak gitu. Jadi ditunggu aja ya Bapak dan Ibu. Jadi nggak berhenti di sini nih proses integrasinya gitu. Oke. Terus Oke, kalau misalnya otomatis currency bank yang di Indonesia ini pakai currency yang mana nih? Apakah terus kira-kira pakai kurs beli atau jual? Nah, ini pertanyaan bagus. Nah, mungkin ini nanti dari Bapak dan Ibu juga bisa cek sendiri aja gitu. Kalau misalnya Bapak dan Ibu pengen tahu nih dia pakainya kurs beli atau kurs jual. Karena kan ini pakai konversi kursnya BI, jadi pasti tersedia nih di BI. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu pengen tahu, biar tahu nih, biar lebih detail Bapak dan Ibu bisa bandingin aja kurs yang diambil sama Odoo. Tadi kan udah tahu ya cara ceknya ya. Kurs hariannya Odoo itu sama BI yang dipakai sama BI yang mana, yang beli atau jual. Jadi bisa cek aja langsung kayak gitu. Oke. Terus ini pertanyaannya udah mulai ini nih kayaknya sangat-sangat antusias nih. Kalau misalnya Bapak dan Ibu nih punya beberapa company, mungkin udah tahu nih Bapak dan Ibu kayaknya nih user lamanya Odoo nih udah familiar banget nih sama fitur multi company-nya Odoo. Nah, kalau misalnya multi company-nya ini tuh bisa di setup berbagai company itu bisa beda nggak? Nah, karena itu multi company itu juga jawabannya bisa gitu. Kalau untuk bank account-nya ya, terutama yang QRIS account-nya itu tadi jadi bisa beda banget gitu. Jadi bisa beda bank account-nya. Karena kan ketika Bapak dan Ibu pakai multi company itu bisa disetting company-nya ini untuk company mana kayak gitu. Jadi bisa dibedakan kayak gitu. Tapi untuk lebih lanjutnya Bapak dan Ibu bisa cek lagi lebih lanjut, di-explore lagi atau misalnya bisa ditanya ke business advisor atau ke functional consultant-nya. Ini kayaknya udah user existing ya, jadi bisa langsung tanyain aja nih Bapak dan Ibu ke functional consultant-nya untuk dijelaskan lebih detail gitu. Oke, nah ini pertanyaannya itu adalah apakah bisa auto reconcile gitu kalau misalnya udah paymentnya nge-link gitu kan bank record related. Nah, ini apakah masih dibutuhkan bank reconcile lagi? Nah, seperti yang tadi kita lihat ya Bapak dan Ibu, jadi itu ada settingan. Jadi tadi saya mencoba melakukan settingnya itu yang tanpa reconcile. Jadi udah terlihat ya tadi ya. Ketika saya setting untuk tidak menggunakan reconcile, reconcile-nya dilakukan otomatis oleh Odoo. Jadi status invoice-nya bisa auto pay. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu nanti di luar sana tetap mau menggunakan reconcile itu bisa banget gitu. Jadi settingannya bisa berbagai macam, jadi bisa customizable. Kalau Bapak Ibu ingat kan Odoo itu customizable ya. Jadi memang bisa di custom sesuai keperluan Bapak dan Ibu. Kalau tadi saya mungkin karena saya mau memilihnya biar simple, jadi bisa invoice-nya auto pay. Itu bisa banget langsung tanpa proses reconcile lagi gitu. Jadi biar simple aja gitu kalau saya tipenya seperti itu. Oke, nah mungkin pertanyaan-pertanyaan lainnya lagi nih, ada lagi nih misalnya pertanyaannya. Itu tadi kan ada dimension QRIS-nya itu tuh otomatis connect. Berapa lama sekali, bisa diupdate gak kayak gitu. Nah jawabannya bisa banget. Jadi Bapak dan Ibu bisa ke schedule. Nah, Bapak dan Ibu bisa ke schedule action, terus Bapak dan Ibu bisa cari aja QRIS. Nah, di sini ada QRIS fetch status, kayak gitu ya. Jadi di sini itu intervalnya setiap 1 jam. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu mau fetch statusnya diganti pun bisa cara gantinya di sini. Gitu ya. Oke, nah. Terus selanjutnya nih Bapak dan Ibu, pertanyaan-pertanyaan lainnya nih. Kalau misalnya e-faktur gimana nih? Kalau misalnya ada e-faktur, wah ini kayaknya end to end banget nih prosesnya nih, keren nih.
setelah pembayaran terus saya mau bikin e-faktur gimana? Nah, tenang aja nih Bapak dan Ibu. Mungkin sedikit info aja. Jadi di Odoo itu bisa mengenerate juga e-faktur Cortex dalam bentuk XML gitu. Jadi setelah Bapak dan Ibu udah pakai QRIS, send it, terus langsung banget Bapak dan Ibu bisa automatic generate e-faktur Cortex di Odoo juga kayak gitu Bapak dan Ibu. Jadi gak perlu khawatir Bapak dan Ibu jadi bisa otomatis. Tapi untuk lebih detailnya cara setupnya gimana, Bapak dan Ibu mungkin bisa hubungi business advisor atau bisa hubungi functional consultantnya Odoo langsung ya. Untuk lebih detail, tapi jawabannya bisa nih generate e-faktur kayak gitu. Oke, terus Oke, kalau misalnya Zenit tadi apakah ada intervalnya juga atau enggak? Kalau misalnya Zenit itu langsung otomatis gitu. Jadi otomatis on the fly gitu. Jadi real time kalau Zenit. Kalau Curious tadi emang ada durasinya kayak gitu. Oke, kalau misalnya sepertinya sudah semua ya pertanyaan-pertanyaannya sudah terjawab gitu karena keterbatasan waktu. Kalau misalnya dari Bapak dan Ibu ada yang masih mau ada pertanyaan-pertanyaan tadi mungkin belum sempat terjawab. Bapak dan Ibu bisa banget schedule meeting aja. Kalau misalnya Bapak dan Ibu pengen pertanyaan-pertanyaan lain, schedule meeting ke ini tadi ke odoo.com/schedule a meeting. Nanti Bapak dan Ibu bisa tanyakan langsung ke business advisor atau misalnya Bapak dan Ibu kalau udah user Odoo itu bisa langsung tanya ke functional consultant-nya atau ke business advisor-nya. Gitu. Nanti tim business advisor dan functional consultant Odoo akan senang hati menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu. Seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir ya. Oke, mungkin akhir kata dari saya, terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah menyaksikan sampai sejauh ini. Jadi Bapak dan Ibu udah tahu ya fungsi dari local payment integration-nya tuh kayak gimana, pakai Zenit gimana, QRIS gimana. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu bisa langsung tanyakan aja langsung. Jadi akhir kata dari saya, terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah menyaksikan webinar pembayaran lokal, integrasi pembayar lokal dengan Odoo di Indonesia hari ini. Akhir kata jangan lupa untuk like, komen, share, dan coba gratis Odoo sekarang Bapak dan Ibu. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Bye-bye.